Hai Paldo, Hai Namira, kamu tahu nggak belanja pemerintah naik loh selama pandemi? masa iya? Setahu aku nggak berubah deh. Mana buktinya coba lihat. Nah, ini aku tunjukin ya buktinya. Soalnya kemarin aku habis baca berita, dan terus ada muncul kalau belanja pemerintah itu naik. Nah, ini dari republika.co.id, jadi postur APBN itu berubah setelah pandemi COVID-19. Dalam audit terbaru, pemerintah menurunkan proyeksi pendapatan negara dan menaikkan anggaran belanja negara. Ini bisa dilihat nih, semula belanja negara itu 2.540 triliun, meningkat menjadi 2.613 triliun. Oh iya loh meningkat. Emang tujuannya ditingkatin untuk apa ya? Nah, ini sepemahaman aku ya, karena pandemi COVID-19 itu adalah bencana yang extraordinary atau masalah yang extraordinary, sebelumnya itu kan nggak ada tuh tahun-tahun sebelumnya. Jadi belanja negara itu ditambahin nih untuk penanganan COVID-19 ini. Nih ya, aku liatin infografis APBN 2021. Jadi beda, dilansir dari antaranews.com, APBN 2021 ini difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Bisa dilihat nih, rancangan APBN kita untuk belanja negara itu di tahun 2021 jadi 2.750 triliun. Untuk apa aja? Nih, pertama untuk mengutamakan penanganan dampak COVID-19, khususnya supply side dan pengadaan vaksin. Terus kedua, melanjutkan jaring pengaman sosial untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Ada kartu sembako, kartu prakerja, dan PKH. Terus yang ketiga, mendukung program atau kegiatan di sektor terdampak seperti pangan dan pariwisata. Nah, itu salah satunya. Oh gitu. Eh, by the way, kita kan belajar akuntansi pemerintah ya. Ya, benar. Ada nggak sih penerapannya belanja pemerintah pusat itu? Adalah pasti di akuntansi, pencatatan, dan sebagainya. Coba lihat. Lu ngerti nggak? Coba lihat dong. Ajarin dong. Aku nggak, belum paham banget nih. Yuk sama-sama belajar yuk. Ayo, gas. Ya, aku buka. Kita nonton YouTube aja nih. Akuntansi, pemerintah, nih, terhadap belanja. Nah, kita nonton ya videonya. Akuntansi belanja pemerintah. Menurut PMK 225 tahun 2019, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Terdapat 3 perbedaan antara beban dan belanja, yaitu basisnya, saat diakuinya, dan juga posisinya dalam laporan. Belanja diklasifikasikan sebagai belanja pegawai, barang, modal, bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan juga lain-lain. Belanja pemerintah pada saat pandemi selalu mengalami kenaikan dari APBN 2020, 2020 revisi 1, 2020 revisi 2, hingga APBN 2021. Ciri-ciri peningkatan belanja pemerintah yaitu kenaikan belanja pemerintah pusat dari APBN, kenaikan defisit APBN, pertumbuhan ekonomi minus, dan juga defisit yang masih dipakai untuk penopang ekonomi. Tujuan peningkatan belanja pemerintah antaranya untuk penanganan di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Akuntansi belanja pemerintah di masa pandemi COVID-19. Jenis belanja pemerintah bersifat expendable atau tidak menambah aset BMN intrakontabel. Terdiri belanja pegawai, belanja barang yang tidak menghasilkan BMN, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial yang tidak menghasilkan BMN, dan transfer ke daerah dan dana desa. Lalu, bersifat intrakontabel, yaitu menambah aset BMN intrakontabel. Terdiri dari belanja modal, belanja barang persediaan, dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan barang milik negara. Ayat jurnal transaksi. Beban atau belanja terdiri dari belanja modal dan belanja atau belanja operasional. Belanja operasional terbagi dua, yaitu tidak menghasilkan persediaan dan menghasilkan persediaan. Beban atau belanja yang tidak menghasilkan persediaan atau expendable. Contoh soal, dibayar belanja pegawai penanganan COVID sebesar 15 miliar rupiah dengan menerbitkan SPM dan SP2D.
Berdasarkan SPM atau SP2D, satuan kerja memproses dokumen tersebut. Saat resume tagihan SPP atau SPM dan SP2D seperti berikut jurnalnya. Beban atau belanja yang tidak menghasilkan persediaan atau expendable. Contoh, dibayar belanja jasa untuk mensterilkan ruangan kantor sebesar Rp700.000 dengan menerbitkan SPM dan SP2D. Berdasarkan SPM atau SP2D, satuan kerja memproses dokumen tersebut. Ayat jurnal saat resume tagihan SPP atau SPM sebagai berikut. Dan ayat jurnal saat SP2D sebagai berikut. Berikut adalah klasifikasi akun belanja yang menghasilkan persediaan. Pertama, belanja persediaan bahan untuk operasional. Kedua, belanja persediaan bahan untuk proses produksi. Ketiga, belanja persediaan bahan lainnya. Keempat, belanja barang persediaan pemeliharaan. Kelima, belanja persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Keenam, belanja persediaan untuk diserahkan kepada mantan presiden dan atau mantan wakil presiden. Ketujuh, belanja persediaan dalam rangka bantuan sosial. Beban atau belanja yang menghasilkan persediaan atau intracontable. Contoh, tanggal 1 April Satker A membeli alat kesehatan berupa masker dan hand sanitizer seharga Rp200 juta. Barang diterima di hari yang sama. Tanggal 3 April dibuat SPP dan diajukan SPM. SP2D diterbitkan oleh KPPN dan persediaan direkam pada aplikasi persediaan keesokan harinya. Berikut ayat jurnal saat persediaan diterima dan belum verifikasi barang atau resume tagihan. Berikut adalah ayat jurnal saat resume tagihan atau SPP atau SPM, SP2D, dan verifikasi kondisi persediaan atau perekaman aset pada saat aplikasi persediaan. Belanja modal. Contoh, tanggal 1 Juni, Satker B membeli kendaraan operasional ambulan seharga Rp280 juta. Barang diterima di hari yang sama. Tanggal 4 Juni dibuat SPP dan diajukan SPM. SP2D diterbitkan oleh KPPN dan kendaraan direkam pada aplikasi keesokan harinya. Pada hari yang sama, ambulan dicatat pada aplikasi BMN. Berikut adalah ayat jurnal saat kendaraan diterima dan belum verifikasi barang atau resume tagihan dan resume tagihan SPP atau SPM. Berikut adalah ayat jurnal saat terbit SP2D dan verifikasi kondisi aset. Pengesahan belanja expendable dari hibah langsung uang. Contoh, tanggal 4 Agustus Satker D mengeluarkan belanja hibah langsung uang ke daerah sebesar Rp100 juta untuk penanganan COVID-19. Uang ditransfer di hari yang sama. Tanggal 4 Agustus dibuat SPP dan diajukan SPM. SP2D diterbitkan oleh KPPN dan direkam pada aplikasi keesokan harinya. Berikut adalah ayat jurnal saat resume belanja dan saat terbit SP2D. Pengesahan belanja non-expendable dari hibah langsung uang. Contoh, tanggal 1 Agustus, Satker D menerima belanja hibah langsung dari Satker C untuk APBD dan peralatan operasi masing-masing sebesar Rp250 juta dan Rp2 miliar. Barang diterima di hari yang sama. Tanggal 4 Agustus dibuat resume dan dilakukan pengesahan. Pada tanggal 5 Agustus, SP2D diterbitkan oleh KPPN dan direkam pada aplikasi SIMA BMN pada tanggal 6 Agustus. Berikut adalah ayat jurnal saat diterima barang. Berikut adalah ayat jurnal saat resume hibah langsung aset dan pengesahan hibah langsung aset. Lalu, ayat jurnal saat pencatatan aset pada aplikasi SIMA BMN. Belanja UP intracontable. Contoh soal, pada tanggal 10 November 2020, Satker XYZ membeli persediaan masker seharga Rp10 juta menggunakan uang persediaan dan disahkan pada tanggal yang sama. Pada tanggal 11 November, Satker XYZ mengajukan SPM. Pada tanggal 15 November telah terbit SP2D. Berikut adalah ayat jurnal saat membeli persediaan menggunakan uang persediaan,
pengajuan SPM atau resume tagihan, dan penerbitan SP2D. Belanja UP ekstra kontabel. Contoh soal. Satker XYZ di bidang kesehatan mengalami peningkatan pasien akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, biaya listrik meningkat 50%, sehingga harus menggunakan uang persediaan. Satker XYZ membayar biaya listrik pada tanggal 6 Mei 2020 sebesar Rp40 juta. Pada tanggal 8 Mei 2020 mengajukan SPM dan SP2D diterima pada tanggal 10 Mei. Berikut adalah ayat jurnal saat membayar listrik dan mengajukan SPM atau resume tagihan dan penerbitan SP2D. Kesimpulan dan saran. Belanja pemerintah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja pemerintah diklasifikasikan menjadi 8. Selama pandemi COVID-19, belanja pemerintah mengalami kenaikan. Akuntansi untuk belanja pemerintah pada masa pandemi terdiri dari yang bersifat expendable dan juga yang bersifat intracomptable. Solusi untuk kenaikan belanja pemerintah di masa pandemi yaitu yang pertama, efisiensi pengeluaran. Yang kedua, kebijakan fiskal untuk pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir, penerbitan surat utang negara dalam angka rupiah. Oh, jadi gitu ya akuntansi pemerintah. Ternyata mudah ya, aku jadi makin paham nih. Iya, lumayan mudah sih. Semoga kalau ada soal latihan atau soal UTS tentang belanja pemerintah, kita bisa ngerjain nih. Amin. Amin. Hujan loh di rumahku. Udah dulu ya, aku mau ke jemuran. Dadah, dadah, Mira. Dadah, dadah, dadah. Ya, cepetan. See you.